Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Natasha, dengan Ibu siapa? Ya Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah Ibu sudah memasuki, sudah bisa melakukan proses persalinan Ibu. Sebelumnya, ini apa yang dirasakan Ibu? Kencang-kencang Ibu di perutnya. Ada rasa ingin BAB Ibu? Oh, iya. Rasa pengen mengejan terus nih Bu. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan yang lainnya untuk menegakkan apakah benar-benar Ibu ini sudah siap untuk melakukan persalinan atau belum Ibu. Sebelumnya bisa semuanya dilepaskan Ibu. Untuk melihat, saya mau melihat bagian kelaminnya Ibu. Sebelumnya apabila pasien sudah mengeluh bahwa dia merasa kencang-kencang pada perut, kemudian ada rasa ingin mengejan terus-menerus atau ada rasa ingin buang air besar, maka kita bisa menilai dari vulva dan perineumnya apakah tanda-tandanya sudah bisa sudah terlihat bahwa pasien sudah memasuki kala 2 atau belum. Kemudian kita nilai pada bagian vulva dan perineumnya. Apabila pasien sudah memasuki kala 2, maka bagian vulva dan sphincter anus akan membuka dan bagian perineumnya akan menonjol. Dan pada pasien ini tanda-tanda kala 2 ini sudah dapat kita tegakkan, di mana kita bisa memulai melakukan proses persalinan. Sebelumnya kita bisa persiapan alat terlebih dahulu, dari handuk kering dan oksitosin dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita bisa cuci tangan. Kemudian kita bisa menggunakan handscoon DTT pada bagian tangan kanan terlebih dahulu. Untuk itu pada ini kita akan mempersiapkan dari oksitosin terlebih dahulu. Kita ambil oksitosin 10 unit. Kita ambil suntikannya, pegang suntikannya itu menggunakan tangan kanan dan bagian ampulnya menggunakan tangan kiri yang tidak menggunakan handscoon. Kemudian setelah sudah, kita bisa periksa dari kondisi janin dan kondisi ibunya. Sebelumnya kita periksa dari kondisi janinnya terlebih dahulu, yaitu dengan menilai dari denyut jantung janinnya. Permisi Ibu, ini saya akan mendengarkan denyut jantung janin Ibu apakah normal atau tidak Ibu. Permisi Ibu. Ini didapatkan denyut jantung janin normal, yaitu 140 kali per menit. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam, yaitu dengan melakukan pemisahan vaginal tusai untuk menilai apakah ada kelainan atau tidak, apakah dan pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kemudian kita bisa sampaikan kepada pasien. Permisi Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu berupa colok vagina, di mana nanti di sini saya akan memasukkan jari tangan saya. Apabila rasa tidak nyaman, mungkin akan sedikit rasa tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya, Ibu juga bersedia. Saya akan melakukan. Ibu relax saja Ibu. Kemudian saya akan masukkan tangannya. Kemudian pada VT ini didapatkan pembukaannya sudah lengkap. Kemudian penurunan bagian terbawah janinnya memasuki bidang hos 3 dan kulit ketubannya utuh, dan artinya pada pemeriksaan ini didapatkan pasien sudah memasuki pembukaannya lengkap dan sudah bisa melakukan persalinan. Permisi Ibu, ini pada pemeriksaannya didapatkan janin Ibu tetap baik Ibu dan sudah bisa memasuki proses persalinan Ibu. Ini saya akan memasangkan Ibu kain terlebih dahulu Ibu untuk menutupi bagian perut, dan kita taruh kain bersih dengan kita lipat sepertiga bagian bawah, ditaruh di bagian bawah bokong Ibu. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan handscoon satunya pada bagian tangan satunya, tangan kiri. Kemudian setelah itu kita bisa bersihkan dari bagian vulva dan perineumnya dengan menggunakan kapas steril yang telah diberi cairan sublimat atau disinfektan. Kita bersihkan atau kita disinfeksi sisi kanan dan sisi kiri dari atas ke bawah. Kita bisa gunakan setiap sisinya dengan menggunakan kapas yang beda. Kemudian bagian perineumnya. Kemudian setelah itu kita bisa inspeksi terlebih dahulu. Sebelumnya kita bisa suruh pasien untuk
posisi yang paling enak yaitu kita suruh pasien untuk posisi ibu bisa posisinya dienakin ya bu, bisa setengah duduk, bapaknya bisa memangku ibunya, kakinya bisa dikangkangkan dibuka ya bu, agar nanti bisa proses persalinannya bisa lebih mudah ibu. Sebelumnya setelah kita melakukan proses inspeksi, kita nilai inspeksi terlebih dahulu dari bagian vaginanya. Kemudian setelah itu kita bisa bimbing pasien untuk mengejan. Ibu, ini nanti saya akan bimbing ibu untuk proses persalinannya ibu. Sebelumnya ibu tarik nafas, ini keluarkan ibu. Ini sebenarnya saya akan membimbing ibu. Boleh ibu silakan mengejan ibu. Ya bu, ya bu, pengejan lagi baik bu. Ya. Terus ibu, apabila nanti sudah nampak bagian kepalanya, kemudian sudah terlihat dari diameter vulvanya sekitar 5-6 cm, kita bisa memegang dari bagian perineum ini dengan menggunakan kain yang bersih. Kita pegang seperti ini, kemudian kita bagian tangan yang lain ini memegang dari bagian belakang kepala untuk mempertahankan posisi defleksi. Kemudian setelah itu kita apabila sudah terlihat leher, maka kita cek apakah ada lilitan pada tali pusar di lehernya atau tidak. Apabila ada, kita bisa renggangkan. Kemudian setelah itu kita tunggu sampai bayi ini melakukan gerakan paksi luar secara spontan, yaitu dengan menghadap ke salah satu sisi paha dari si ibunya. Kemudian apabila bayi sudah melakukan gerakan paksi luar, maka kita bisa pegang dari bayinya secara biparietal atau memegang dari kedua wajah si bayinya seperti ini. Kemudian kita gerakkan ke arah bawah distal sampai bawah anteriornya terlihat, kemudian ke atas dan distal sampai bawah posteriornya terlihat. Kemudian kita pindahkan dari tangan kanan kita ke bagian bawah, yaitu arah perineum, untuk memegang bagian kepala dan leher dari si bayi. Kemudian bagian tangan kita menelusuri bagian seperti tangan, janin, dan yang akan keluar yang lainnya. Ya alhamdulillah ibu, ini bayinya sudah keluar ibu. Alhamdulillah ibu, ini baik. Kemudian apabila bayinya sudah keluar, kita nilai pertama dari status si bayinya. Pertama, apakah bayinya menangis dengan baik, apakah ada kesusahan napas atau napasnya tidak teratur. Kemudian apakah bayi cukup bulan dan apakah gerakannya aktif atau tidak. Apabila sudah, kita bisa meletakkan bayi di atas dari perut ibu. Ini sih ibu, saya letakkan bayinya ibu. Kemudian setelah itu kita bisa pertama yaitu kita suntikan dari sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu di bagian uterus pasien, apakah ini memang bayinya ini lahir, memastikan apakah sudah tidak ada bayi yang lahir lagi atau tidak. Apabila memang tidak, kita bisa menyuntikkan dari oksitosin ke paha dari si ibunya. Ibu, ini saya akan menyuntikkan dari obat untuk ibu di bagian pahanya. Apakah bersedia bu? Jika sudah, saya akan melakukan penyuntikannya ibu. Untuk penyuntikannya ini kita lakukan secara intramuskuler, yaitu pada sepertiga paha atas di bagian distal lateral. Ini sih ya bu, saya akan mulai menyuntikannya ya bu, secara intramuskuler. Kemudian apabila sudah, kita bisa mengurus dari tali pusat dari si bayinya. Pertama, kita klem. Untuk tali pusatnya kita klem. Sebelumnya kita bisa mengurus bayinya, yaitu kita bisa keringkan badan si bayinya. Kita keringkan dengan menggunakan handuk kering. Kemudian kita bisa berikan bagian penutup bagian kepalanya untuk menghindari dari hipotermi. Kemudian setelah itu kita bisa mengurusi dari bagian tali pusatnya. Kita klem 3 cm dari pusar bayinya.
kemudian 5 cm dari pusar. Kemudian kita gunting di antara tali pusar. Kemudian setelah itu kita bisa ikat, sebelum kita melepaskan klemnya, kita bisa ikat tali pusarnya atas dan bawah 2 kali. Kemudian setelah terikat baru kita bisa melepaskan dari klemnya. Kemudian kita bisa keringkan lagi. Kemudian kita bisa taruh dari si bayinya ke antara puting dari ibu untuk menginisiasi proses menyusui. Kemudian setelah itu kita lakukan yaitu pengeluaran dari plasentanya, yaitu masuki kala 3. Untuk pengeluaran dari plasentanya, pertama kita tarik atau fiksasi dari kita. Jadi nanti tali pusatnya akan berjarak 5-10 cm dari vulva. Sebelumnya itu kita bisa tegangkan jadi kita tidak boleh menarik dari situ plasentanya, tapi hanya menegangkan dari tali pusatnya. Kemudian tangan yang lain kita bisa memegang bagian perut bawah ibu dan menggerakkan secara dorsokranial. Jadi kita tegangkan tali pusat sampai dia berjarak 5-10 cm dari vulva. Kita tegangkan dan sambil kita gerakkan bagian uterus atau bagian uterusnya secara dorsokranial. Kita tegangkan. Kemudian kita pilin atau puntir dari bagian tali pusarnya. Kemudian kita keluarkan. Setelah plasenta keluar, kita bisa taruh ke tempat yang sudah disediakan. Apabila sudah, kita bisa message dari bagian perut ibu atau uterusnya untuk mulai dari kontraksinya. Ini si ibu, ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengatasi apabila nanti misalkan perut ibu tuh kerasa kencang atau kaku. Nanti ibu bisa melakukan pemijatan pada perut ibu seperti ini, ibu. Ini ibu, coba ibu tangannya bu, ya seperti ini ibu. Ya, apabila sudah kita sudah mengajarkan ibu bagaimana cara message dari uterusnya, kita bisa menilai dari plasentanya. Apakah utuh, kita lihat dari kedua sisinya, dari sisi maternal maupun sisi fetusnya. Kemudian kita nilai apakah lengkap atau tidak, seperti ada kotiledon dan kulit ketubannya apa lengkap atau tidak, apakah ada pembuluh darah yang menonjol atau tidak. Kemudian kita bisa taruh ke tempat yang sudah disediakan. Setelah itu kita masuki dari proses monitoring di sini, yaitu kala 4. Yaitu di sini kita bisa bersihkan dari tempat dari persalinannya. Kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan, dan kemudian kita bisa mencuci tangan kita dengan menggunakan klorin setengah cc dan melepaskan handscoon. Kemudian kita cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian setelah itu untuk monitoringnya, kita monitoring dari kondisi TTV pasien, yaitu berupa tekanan darah, nadi, dan respiration rate untuk setiap 15 menit selama 1 jam pertama, dan 30 menit setiap 30 menit selama 2 jam pertama. Alhamdulillah ibu, ini proses persalinan telah selesai dan alhamdulillah bayinya baik nih ibu. Sebelumnya apakah ada yang mau tanyakan bu? Jika tidak mau tanyakan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah proses persalinan selesai, kita bisa menulis apograf atau mengisi dari apograf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.